Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Ibu Nurhayati Siregar, SEMAK, selaku dosen mata kuliah Good Corporate Governance sekaligus penguji proposal saya hari ini. Pada hari ini tanggal 13 Juli 2025, saya Leni Sri Fajriani dengan NIM 2403010211144 akan mempresentasikan skripsi atau proposal saya yang berjudul Pengaruh Current Ratio dan Debt to Equity Ratio terhadap Return on Equity Ratio pada perusahaan subsektor logistik dan transportasi pengiriman periode 2020 sampai 2023. Baiklah, penelitian ini latar belakangi dengan perekonomian di Indonesia semakin berkembang. Terbukti dengan semakin banyaknya industri dalam negeri seperti BUMN atau maupun swasta ya. Untuk poin kedua, salah satu perusahaan yang saat ini berkembang dan berdampak positif bagi kelancaran bisnis di negara Indonesia, salah satunya yaitu perusahaan di bidang logistik dan transportasi pengiriman. Kenapa? Karena di industri pada sektor logistik dan transportasi pengiriman ini sangat berpengaruh bagi kelancaran perekonomian dan kelangsungan masyarakat. Karena semua aktivitas manusia tidak luput dari pengaruh transportasi. Seperti di Indonesia sudah banyak sekali UMKM dan pengusaha-pengusaha yang sudah besar sekalipun melakukan bisnis secara online. Mereka memasukkan produk-produk dan menjualnya di e-commerce. Dengan begitu otomatis jasa logistik dan pengiriman ini sangat-sangat diperlukan. Akan tetapi, berdasarkan riset atau informasi yang sempat saya cari dan saya temukan, return on equity pada perusahaan logistik dan transportasi pengiriman di tahun 2020 sampai 2023 ini mengalami fluktuasi. Tercatat pada tahun 2021 merupakan rata-rata tertinggi yaitu mencapai 46%. Sementara hasil rata-rata terendah terjadi pada tahun 2020 yaitu mencapai minus 33%. Maka dari itu, peneliti atau saya tertarik untuk meneliti lebih lanjut terkait pengaruh current ratio dan debt to equity ratio terhadap return on equity rasio pada perusahaan subsektor logistik dan transportasi pengiriman pada periode 2023 sampai 2020 sampai 2023. Untuk yang selanjutnya yaitu tujuan penelitian. Yang pertama, untuk mengetahui current ratio dan debt to equity ratio bagi usaha yang bergerak di subsektor logistik maupun transportasi pengiriman pada tahun 2020 sampai 2023. Yang kedua, untuk mengetahui pengaruh current ratio terhadap return on equity ratio. Yang ketiga, untuk mengetahui pengaruh debt to equity ratio terhadap return on equity ratio. Dan yang terakhir, untuk mengetahui pengaruh current ratio dan debt to equity ratio secara simultan berpengaruh terhadap return on equity ratio. Untuk penelitian terdahulunya, saya mengambil dari penulis Wicaksono dan Muhyiddin, ditulis pada tahun 2024, dengan judul Pengaruh Current Ratio dan Debt to Equity Ratio terhadap Return on Equity pada Industri Properti dan Real Estate yang terdapat di Bursa Efek Indonesia, tahun 2018 sampai 2020. Untuk persamaannya dengan penelitian saya ini, variabel dependent dan variabel independennya sama-sama meneliti pengaruh current ratio dan debt to equity terhadap return on equity ratio. Perbedaannya hanya di sampel penelitian dan periode yang ditelitinya. Hasil penelitian ini menyatakan bahwa current ratio dan debt to equity ratio secara simultan berdampak signifikan pada return on equity ratio. Yang kedua, current ratio secara parsial berdampak signifikan pada return on equity. Dan yang terakhir, debt to equity ratio secara parsial berdampak signifikan pada return on equity ratio. Baik, untuk yang kedua, saya mengambil dari penulis Nada dan Hasanah yang ditulis pada tahun 2021 yang berjudul Pengaruh Current Ratio dan Debt to Equity Ratio terhadap Return on Equity pada subsektor otomotif. Untuk persamaannya, variabel dependent dan variabel independennya sama-sama meneliti pengaruh current ratio dan debt to equity ratio terhadap return on equity ratio. Perbedaannya hanya di sampel penelitian dan periode yang ditelitinya saja.
Dan untuk hasil penelitiannya, current ratio tidak berdampak signifikan pada return on equity ratio. Artinya, tiap pertambahan dan penurunan nilai current ratio tidak berdampak pada return on equity ratio pada bidang otomotif yang tercatat di BEI. Lalu yang kedua, debt to equity ratio berdampak buruk pada return on equity ratio. Lalu yang ketiga, secara simultan bersama-sama, current ratio dan debt to equity ratio memiliki pengaruh signifikan terhadap return on equity ratio. Untuk yang selanjutnya, kerangka berpikir dapat dilihat bahwa X1 dan X2 berpengaruh secara parsial terhadap Y. Lalu X1 dan X2 berpengaruh secara simultan terhadap Y. Dan untuk selanjutnya yaitu variabel dan definisi operasionalnya. Yang pertama itu current ratio. Current ratio menurut Kashmir di tahun 2018 yaitu mengukur kemampuan perusahaan dalam membayar kewajiban jangka pendek atau utang yang segera jatuh tempo pada saat ditagih. Lalu yang kedua, debt to equity ratio. Menurut Harry di tahun 2018, rasio ini digunakan untuk mengukur besarnya proporsi utang terhadap modal. Dan untuk return on equity ini, menurut Nada dan Hasanah di tahun 2021, rasio ini berguna untuk para investor untuk mengetahui tingkat return atau hasil yang akan didapatkan. Karena dengan rasio ini, kita dapat mengetahui seberapa efektif industri mengelola ekuitas atau modal yang dimiliki untuk memperoleh profit atau laba. Dengan begitu, kita dapat mengetahui seberapa persen industri atau suatu entitas dapat mengelola ekuitas atau modalnya. Lalu untuk populasi dari penelitian ini yaitu subsektor logistik dan transportasi yang terdiri dari 25 industri yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia dari tahun 2020 hingga 2023. Untuk teknik pengambilan sampelnya yaitu teknik purposive sampling. Teknik purposive sampling ini yaitu metode pengambilan sampel yang tidak dilakukan secara acak, melainkan berdasarkan pertimbangan khusus dari penelitian untuk memilih subjek atau responden yang dianggap paling relevan dan representatif sesuai dengan tujuan penelitian tertentu. Lalu untuk variabel yang digunakannya yaitu di variabel X terdapat current ratio dan debt to equity ratio. Untuk variabel Y-nya yaitu return on equity. Dan untuk uji statistiknya, yang pertama uji asumsi klasik yang terdiri dari uji normalitas, uji multikolineritas, uji heteroskedastisitas, dan yang terakhir uji autokolerasi. Yang kedua menggunakan regresi linear berganda, dan yang ketiga uji hipotesis yang terdiri dari uji parsial atau uji T, uji simultan atau uji F, dan koefisien determinan. Baik, itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada salah kata. Akhir kata saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.